Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ifkan Yufri Fardiansa dan teman saya Marcel Rinaldi. Nah, di sini kami berdua akan menjelaskan tentang permainan yang sudah kami buat, yaitu yang bernama If Main, Set Up or Fall. Nah, If Main sendiri merupakan singkatan nama kami berdua. Set Up or Fall adalah bahasa yang kami ambil dari bahasa Inggris, yaitu yang artinya set up adalah menyusun, fall adalah runtuh. Oke, next. Nah, ini adalah jenis permainan yang kita buat, yaitu jenis permainannya itu uh, tentang susun balok. Nah, ini adalah contohnya, mana nanti akan kami jelaskan secara detail di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Jadi, konstruksi itu adalah suatu permainan yang menyusun sebuah balok. Jadi, permainan konstruksi ini adalah permainan yang bisa menstimulasikan kemampuan intelektual untuk seorang anak dan koordinasi motorik untuk anak balita gitu. Jadi, permainan ini mungkin terlihat old school, tapi nyatanya menyusun dan menumpuk salah satu permainan terbaik untuk dimainkan seorang anak. Lalu di sini adalah tujuan dari permainan ini. Jadi permainan ini itu ditujukan buat siapa saja yang ingin memainkannya, intinya mengerti untuk bermain permainan ini. Dan ini mulai dari anak-anak hingga orang remaja itu bisa memainkannya. Tetapi permainan ini itu lebih ditujukan kepada anak-anak seusia balita gitu. Dan manfaat permainan ini itu yaitu melatih ketelitian, melatih emosional diri, mengisi waktu luang dengan refreshing gitu untuk memainkan permainan ini, terus meningkatkan intelektual untuk seorang anak dan mengembangkan koordinasi motorik untuk seorang anak balita. Nah, ini adalah contoh dari susunan balok yang dikhususkan untuk anak remaja, di mana susunan balok tersebut terdiri dari 5 susun, dan setiap balok tersebut memiliki setiap balok tersebut berbeda. Ada yang berbentuknya yaitu berbentuk persegi, trapesium, jajar genjang, segi 6, dan juga segitiga. Dan segitiga sendiri itu diwajibkan taruh di paling atas, karena apabila ditaruh di tengah ataupun tidak ditaruh di paling atas itu sangat susah untuk menyusun bagian selanjutnya. Nah, ini adalah susunan balok yang dikhususkan untuk batita, di mana kami yaitu menggunakan satu bentuk saja, yaitu bentuk persegi, karena fokus kami untuk batita yaitu hanya untuk memberikan pengetahuan kepada mereka tentang apa yang sudah kami buat, dan juga kami mempermudah mereka untuk melakukannya. Jadi fokus kami itu hanya menggunakan hal yang bermanfaat pada materi-materi yang sudah kami buat tersebut, tidak untuk mempersulit anak balita tersebut. Oke, jumlah pemain dalam permainan ini. Oke, jadi dalam permainan ini kita membutuhkan sebuah wasit, yaitu untuk menentukan siapa pemenangnya, dan juga tugas lain dari wasit di sini adalah ntar bakal membagikan sebuah kartu clue, dan nanti bakal kita jelaskan secara detail. Dan minimal dimainkannya itu yaitu adalah 2 orang, dan juga maksimal pemain adalah 4 orang. Tetapi untuk seorang batita itu bisa dimainkan secara sendiri, jadi dia bisa belajar menyusun kata menggunakan sebuah balok. Oke, kebutuhan dalam permainan ini. Jadi di sini kita membutuhkan sebuah balok susun yang mempunyai magnet dan huruf-huruf yang mempunyai magnet, dan itu nanti bakal disatukan huruf dan baloknya. Nanti kita bakal jelaskan secara detail. Lalu di sini juga kita menggunakan kartu clue terbagi menjadi 4 clue, yaitu hewan, tumbuhan, negara, dan benda. Dan nanti kita bakal jelasin mengapa kita memilih 4 clue ini. Lanjut. Nah, huruf yang kami gunakan yaitu kami juga memberikan magnet, dan fungsi magnet tersebut adalah untuk menempelkan huruf ke balok yang sudah diberikan magnet juga. Jadi nanti huruf tersebut bisa menempel pada bagian depan balok tersebut. Nah, balok yang kami gunakan yaitu terbuat dari kayu dan juga memiliki berat yang ringan dan juga kokoh, sehingga cocok untuk digunakan oleh seorang batita dan juga mudah ketika batita menyusunnya. Dan kami juga menambahkan magnet dalam sebuah
balok tersebut agar bisa ditempelkan sebuah huruf oleh pemain ataupun lawan kita. Oke, jadi di sini adalah contoh dari kartu clue. Jadi ini merupakan salah satu contohnya, tetapi ini adalah kartu clue dari sebuah negara gitu. Jadi bakal ada 3 kartu clue lagi, yaitu benda, tumbuhan, dan juga hewan. Lanjut. Oke, ini mengapa kita menggunakan 4 clue ini dalam sebuah kartu. Jadi nama hewan, tumbuhan, negara, dan juga benda itu memiliki sangat banyak sekali kata untuk digunakan, sehingga kita mudah untuk memilih kata apa saja yang bakal kita masukkan ke dalam sebuah balok nantinya. Dan ini itu sangat bermanfaat bagi pengetahuan seorang anak balita. Lanjut. Nah, ini adalah cara permainannya. Yang pertama, yaitu pemain harus memilih kartu clue yang telah diacak oleh wasit. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan kartu, pemain wajib mengambil 15 balok dan membaginya menjadi 3 bagian susunan. Setiap bagian tersebut terdiri dari 5 susun balok. Nah, setiap pemain mencari kata-kata dari clue yang didapatkan. Jadi, apabila kita mendapatkan kata tentang hewan, maka kita harus mencari nama hewan sebanyak 3. Nah, setelah kita mendapatkannya, lalu kita susun seperti itu. Nah, terus setelah kita selanjutnya itu pemain menempelkan huruf di setiap balok hingga menjadi 3 nama dari clue yang didapatkan seperti itu. Oke, next. Nah, setelah itu, setelah kita udah menyusun dan kita menemukan nama-nama apa saja yang sudah kita dapatkan pada kartu clue tersebut, kita mengacak balok yang sudah kita tempelkan tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita mengacak, balok yang kita sudah acak itu kita tukarkan pada pemain ataupun lawan kita. Kenapa kita? Dan juga kita memberikan kartu clue yang kita dapatkan tadi agar lawan kita tahu apa yang akan mereka susun nanti seperti itu. Nah, setelah itu pemain harus menyusun balok tersebut menjadi 3 bagian yang terdiri dari 5. Setiap susunan itu terdiri dari 5 huruf sesuai dengan clue yang didapatkan lawan pada saat pemilihan kartu clue. Apabila saya mendapatkan kartu hewan, maka Marcel mencari nama hewan yang sudah saya susun, dan apabila Marcel mendapatkan nama tumbuhan, berarti saya harus mencari susunan tumbuhan seperti itu. Nah, pemain yang berhasil menyusun 3 kata lebih dahulu, nah itu dinyatakan pemenangnya. Jadi apabila pemain yang sudah berhasil menyusun 3 bagian atau yang terdiri dari 15 susunan balok, satu bagian yaitu 5 susun balok, nah maka dinyatakan pemenangnya. Oke, untuk reward dari permainan ini, jadi untuk seusia remaja itu pemenang itu boleh menentukan hukuman apa saja yang akan diberikan kepada lawan. Seperti hukuman itu dibuat di awal permainan gitu, menjadikan sebagai reward seorang anak remaja ini untuk memberikan hukuman kepada lawan yang kalah gitu. Jadi untuk seumuran balita itu pemenang akan diberikan hadiah yang membuat seorang anak balita itu senang gitu. Jadi contohnya itu seperti mainan-mainan kecil atau makanan gitu, es krim, permen, dan lain-lainnya yang membuat mereka senang. Lanjut. Oke, di sini mengapa kita menggunakan 3 bagian? Jadi menurut kami 3 itu merupakan angka yang kompatibel untuk menentukan siapa pemenangnya. Dan apabila salah satu pemain tertinggal oleh susunan bagian yang pertama, maka masih ada kesempatan untuk pemain lawan itu dapat mengejar susunan bagian yang kedua. Jadi menurut kami angka 3 ini adalah kita jadikan sebagai 3 bagian itu merupakan susunan yang pas untuk digunakan dalam permainan ini. Karena menurut kami itu seimbang, itu tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu kebanyakan untuk menentukan siapa pemenangnya. Nah, ini adalah marketing yang sudah kami diskusikan. Oke, next.
Nah, untuk harganya sendiri, di mana satu piece yang untuk anak remaja yaitu kita patokan harga 59.999 yang terdiri dari 15 balok, 76 huruf, dan 4 kartu clue. Nah, 76 huruf ini, jadi setiap 5 susunan balok itu kita berikan 3 angka yang sama. Misalkan angka A kita berikan 3, angka B kita berikan 3, C berikan 3, D berikan 3, dan seterusnya sampai huruf Z. Nah, untuk satu piece batita, yaitu kita patokan harga 49.999 yang terdiri dari 15 balok, 76 huruf, dan 4 kartu clue. Yang berbedanya di sini dari bentuk baloknya yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Nah, kami juga tentunya menawarkan paket di mana dua piece yang terdiri dari satu paket remaja dan satu paket batita dengan harga 99.999. Nah, ini adalah target penjualannya, di mana adalah toko-toko tempat permainan dan juga toko-toko toko-toko permainan dalam mall ataupun di pinggir jalan nantinya. Nah, mungkin itu adalah presentasi permainan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami, dan kami sangat menerima kritik dan saran dari kalian semua. Dan sekian dari kami ucapkan terima kasih.